Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Gustina Adela Putri dengan dosen pengajar saya Bapak Dr. Alphon Satrianto, SEME. Baiklah, di sini saya akan mencoba untuk melakukan pengolahan data regresi logistik menggunakan EViews. Nah, sebelumnya kita harus mengetahui terlebih dahulu untuk regresi binominal. Jadi, regresi binominal ini bertujuan untuk memprediksi probabilitas pengamatan. Jadi, regresi binominal ini dia ada dua estimasi. Yang pertama itu ada probit, yang kedua itu adalah logit. Nah, untuk kasus di sini kita menggunakan contoh kasus seorang peneliti ingin mengetahui pengaruh upah dan umur terhadap kegiatan migrasi, di mana rumusan masalahnya itu yang pertama adalah sejauh mana pengaruh upah terhadap migrasi, yang kedua sejauh mana pengaruh umur terhadap migrasi, dan yang ketiga sejauh mana pengaruh upah dan umur secara bersama-sama terhadap migrasi. Nah, untuk hipotesisnya di sini kita menggunakan 3 hipotesis. Yang pertama H0, tidak terdapat pengaruh yang signifikan antara upah terhadap migrasi. Untuk HA-nya terdapat pengaruh yang signifikan antara upah terhadap migrasi. Nah, untuk hipotesis yang kedua, untuk H0-nya tidak terdapat pengaruh yang signifikan antara umur terhadap migrasi. Untuk H0-nya terdapat pengaruh yang signifikan antara umur terhadap migrasi. Untuk hipotesis yang ketiga, H0-nya tidak terdapat pengaruh yang signifikan antara upah dan umur secara bersama-sama terhadap migrasi. Untuk HA-nya terdapat pengaruh yang signifikan antara upah dan umur terhadap migrasi secara bersama-sama. Selanjutnya kita akan mencoba untuk mengolah data di aplikasi EViews. Terlebih dahulu kita rapikan data di Microsoft Excel, di mana di sini sudah tersedia contoh data untuk 50 responden, kita menggunakan 50. Nah, untuk Y di sini itu migrasi, untuk X1 itu upah, untuk X2 itu umur. Nah, untuk angka 1 itu migrasi, untuk 0 itu tidak migrasi. Oke, langsung saja kita buka EViews. Nah, kita klik and new. Lalu word file structure-nya kita klik unstructured karena kita menggunakan data cross section. Nah, observasinya 50. Lalu klik OK. Nino. Nah, untuk memasukkan datanya kita klik quick, lalu empty group. Nah, kita geser ini ke kiri, kita tarik ini ke atas, lalu kita copy data yang telah kita rapikan tadi ke tampilan EViews ini. Lalu ini. Nah, maka tampilannya data tadi akan pindah ke sini, lalu kita lakukan estimasi prog, make equation, lalu di spesifikasinya ini C kita pindahkan ke sini karena Y merupakan variabel dependennya, lalu metodenya kita klik binary. Nah, di sini ada probit dan logit. Karena kita ingin melihat probit terlebih dahulu, kita klik probit, lalu oke. Nah, di sini sudah terlihat tampilan dari probit, hasil estimasi probit. Nah, artinya di sini hasil regresi probitnya itu adalah di mana kita lihat terlebih dahulu untuk X1 adalah nilainya 0,10, di mana artinya apabila terjadi kenaikan satu satuan, maka akan meningkatkan nilai Y sebesar 0,10. Di sini probabilitasnya kita gunakan itu adalah 0,10. Nah, di sini untuk X1 itu adalah 0,54, artinya dia besar dari 0,10, artinya dia tidak signifikan terhadap Y. Untuk X2 di sini koefisiennya 0,37, artinya apabila terjadi kenaikan satu satuan, maka akan meningkatkan nilai Y itu sebesar 0,37. Dengan probabilitasnya itu 0,01, artinya dia kecil dari 0,10, artinya dia signifikan terhadap Y. Nah, lalu kita melihat kepada MC Fadden R-square, di mana MC Fadden R-square-nya itu 0,34, artinya variabel dependen dapat dijelaskan oleh variabel independen sebesar 0,34, sisanya dijelaskan oleh variabel lain yang tidak dimasukkan ke dalam model. Selanjutnya kita akan melihat uji dari goodness. Ya, kita klik view goodness. Nah,
Tampilannya akan seperti ini. Lalu kita klik OK. Nah, tampilannya akan seperti ini. Lalu kita fokus kepada HL statistik dan Pro Chi-square-nya. Nah, di sini kita lihat bahwa HL statistiknya itu adalah 5,6174 dan probabilitas Chi-square-nya itu adalah 0,69. Nah, uji Hosmer ratio itu sebenarnya digunakan untuk menguji hipotesis nol yang menunjukkan tidak ada perbedaan model dan data, sehingga model dapat dikatakan fit. Nah, di sini kita lihat probabilitas Chi-square-nya itu kan dia besar dari 0,05. Artinya modelnya ini dapat diterima karena sesuai dengan data observasi. Nah, selanjutnya kita akan mencoba untuk melakukan uji expectation prediction evaluation. Nah, di sini kita klik OK. Nah, akan muncul tampilan hasilnya akan seperti ini, di mana kita akan fokus kepada incorrect di sini. Nah, artinya expectation prediction evaluation itu semakin besar prediction evaluation-nya itu, modelnya itu akan semakin baik. Nah, di sini kita melihat incorrect-nya itu adalah 17,86%. Selanjutnya, kita akan melihat hasil dari logit. Nah, jadi kita lakukan prog. Nah, kita lihat spesifikasinya adalah, tadi kan kita itu probit, sekarang kita logit. Lalu kita klik. Nah, hasilnya akan seperti ini. Kita sama seperti sebelumnya, kita fokus kepada per variabel dan mcfadden-nya. Nah, di mana hasil regresi logit di sini untuk persamaannya itu adalah untuk X1 itu adalah 0,18. Artinya di mana apabila terjadi kenaikan satu satuan, maka akan meningkatkan nilai Y itu sebesar 0,18. Dan probabilitasnya di sini adalah 0,5432. Artinya dia besar dari 0,10. Dan artinya dia tidak signifikan terhadap Y. Untuk X2 di sini koefisiennya 0,62. Artinya apabila terjadi kenaikan satu satuan terhadap X2 ini, maka akan meningkatkan nilai Y-nya itu sebesar 0,62. Nah, untuk probabilitasnya itu adalah 0,0178, artinya kecil dari 0,10, artinya dia signifikan terhadap Y. Untuk mcfadden R-square-nya itu sebesar 0,337948 atau 33,79. Artinya, variabel dependen dapat dijelaskan oleh variabel independen sebesar 0,33. Sisanya dapat dijelaskan oleh variabel lain yang tidak dimasukkan ke dalam model. Nah, sama seperti sebelumnya, kita akan melihat hasil dari goodness of fit test-nya itu yang dari model logit ini. Kita klik ini, lalu OK. Nah, kita tetap fokus pada HL statistik dan Pop Chi-square-nya. Nah, di sini hasil estimasi probability square-nya itu adalah 0,6957. Artinya dia besar dari 0,05, maka modelnya itu dapat diterima. Selanjutnya, sama seperti sebelumnya, kita mencoba untuk melihat expectation prediction evaluation-nya dengan kita klik OK. Nah, hasilnya akan seperti ini. Nah, kita fokus kepada incorrect, di mana 1786 incorrect-nya di sini. Nah, karena incorrect-nya itu menunjukkan data incorrect-nya itu 17,86%. Intinya di sini untuk melihat expectation prediction evaluation itu semakin besar ekspektasi evaluation-nya itu, maka model itu akan semakin baik. Baiklah, itulah langkah-langkah dari data cross-section untuk regresi logistik pada kasus ini. Mudah-mudahan dapat bermanfaat untuk kita semua. Salah dan janggal saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.